Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo kawan hebat. Bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel saya, Vivit Fitra Nadia. Hari ini kita akan belajar tentang menikmati novel. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, jangan lupa kalian like, komen, subscribe, dan share video ini supaya lebih bermanfaat lagi ya. Mengapa kita harus mempelajari novel? Banyak pelajaran hidup yang dapat kita petik dari sebuah novel. Novel memang merupakan gambaran kisah kehidupan manusia yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan nyata. Ada sedih dan gembira, ada kesabaran, pengkhianatan, kasih, dendam, dan beraneka kisah lainnya. Pandangan hidup, keyakinan, juga budaya akan tergambar di dalamnya. Apabila kita dalami semuanya, hal tersebut akan memberikan pengalaman batin yang sangat berharga. Kita dapat belajar dari dalamnya dengan rasa terhibur tanpa pula merasa digurui. Nah, nilai-nilai kehidupan apa sajakah yang dapat kita temukan pada novel? Bagaimana pula cara merancang novel yang menarik? Mari kita telusuri bersama dalam bab ini. Apakah kalian pernah membaca sebuah novel? Mungkin ada beberapa kalian yang sering membaca novel ya. Nah, kira-kira novel itu apa sih? Jadi, novel merupakan karya sastra berbentuk prosa yang mengisahkan persoalan hidup para tokoh utamanya. Nah, persoalan yang dihadapi biasanya lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan persoalan pada cerpen. Kemudian, dari tokoh pada novel lebih banyak dibandingkan dengan tokoh pada cerpen. Novel biasanya ditulis secara naratif dan cerita dalam novel bersifat imajiner. Cerita dapat berlangsung di beberapa tempat, biasanya durasinya nih lebih panjang, bahkan beberapa episode karena menggunakan alur ganda atau degresi atau alur bercabang. Hal lain yang utama adalah tokoh utama dalam novel biasanya mengalami perubahan nasib, tidak seperti cerpen yang tidak mengalami perubahan nasib. Berikutnya yang kita bahas yaitu ciri-ciri novel. Yang pertama, novel memiliki lebih dari satu alur dan berkembang. Kemudian banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Selain itu yaitu tema lebih kompleks nih biasanya. Kemudian latarnya juga bergerak dan cerita disertai perubahan nasib tokoh. Berikutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang jenis novel. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu jenis novel berdasarkan kebenaran cerita. Nah, kalau berdasarkan kebenaran cerita, yang pertama ada novel fiksi. Kalau novel fiksi merupakan novel yang berdasarkan dari kisah nyata nih. Kisahnya tuh benar-benar terjadi gitu ya. Seperti yang pernah kita bahas yaitu di teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua ada novel non-fiksi. Kalau novel non-fiksi berarti kejadiannya itu direkayasa, belum benar-benar terjadi atau mungkin saja ini hanya dibuat atau dikarang oleh penceritanya saja. Kemudian ada jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Nah, kalau berdasarkan isi dan tokoh ada 4 macam. Yang pertama yaitu ada teen lead. Teen lead adalah singkatan dari teen literatur, merupakan sastra populer dengan tema kehidupan remaja beserta segala macam kisah yang sering dialami oleh remaja pada umumnya. Kemudian ada chick lead. Kalau chick lead, dia lebih dewasa nih ceritanya dibanding dengan teen lead. Kalau song lead jenis novel yang dibuat berdasarkan cerita dari sebuah lagu. Contohnya, Lelaki Buaya Darat, Ruang Rindu, Sebelum Cahaya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu novel dewasa. Kalau novel dewasa berarti novel yang mengisahkan tentang kehidupan orang dewasa. Yang ketiga ada jenis novel berdasarkan genre. Berarti berdasarkan jenisnya nih, ada 5 jenis. Yang pertama ada novel romantis, berarti novel yang mengisahkan tentang kisah percintaan. Yang kedua ada novel fiksi ilmiah. Nah, kalau fiksi ilmiah adalah suatu bentuk fiksi spekulatif yang terutama membahas tentang pengaruh dan perkembangan teknologi yang diimajinasikan terhadap masyarakat dan para individual. Batasan dari genre ini tidak pernah diterangkan dengan jelas dan garis pembatas antara subgenrenya tidaklah tetap. Kemudian yang ketiga ada horor, berarti ini mengisahkan tentang memancing berupa ketakutan dan rasa ngeri terhadap pembacanya nih. Kemudian ada komedi. Kalau komedi berarti tentang yang lucu-lucu gitu ya.
Dan yang kelima ada inspiratif. Berarti kalau inspiratif di sini ada kisah inspirasi nih dari cerita tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu struktur umum novel. Nah, ini yang pernah kita pelajari juga nih di teks cerita sejarah, sama persis ya. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, kemudian ada evaluasi, selanjutnya ada resolusi, dan terakhir ada koda. Nah, kalau orientasi merupakan bagian awal novel yang berfungsi sebagai pengenalan karakter tokoh utama yang akan berperan dalam novel. Mungkin bisa juga nih perkenalan latar atau suasana ya. Kemudian ada komplikasi. Kalau komplikasi biasanya menceritakan masalah atau peristiwa yang tidak diharapkan terjadi oleh tokoh utama. Selanjutnya ada evaluasi. Biasanya evaluasi berisi komentar pengarang atau mungkin juga diwakilkan pada tokoh tertentu akan masalah ataupun peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Nah, tujuannya nih biasanya memberikan kesadaran-kesadaran tertentu bagi pembacanya. Nah, evaluasi juga berfungsi memperlambat cerita guna memberikan rasa penasaran kepada pembaca untuk mengetahui cerita selanjutnya. Kemudian ada resolusi. Resolusi merupakan bagian novel yang menggambarkan penyelesaian masalah utama. Nah, bagian ini biasanya ditandai oleh perubahan nasib yang dialami tokoh utama, yakni mungkin berupa keberhasilan ataupun kegagalan dari perjuangan kehidupannya. Terakhir yaitu ada koda. Koda merupakan bagian akhir novel yang berisikan komentar terhadap kehidupan selanjutnya dari tokoh utama. Nah, bagian ini biasanya bersifat mana suka, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, atau tidak hadir dalam novel. Pada novel-novel modern, bagian ini sering diabaikan oleh pengarangnya. Selanjutnya yaitu menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu. Cerita yang dilukiskan di dalam novel bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki. Supaya kita dapat menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel, nah berikut ini ada langkah-langkahnya nih. Langkah yang pertama yaitu membaca keseluruhan isi novel. Kalau kita sudah membaca keseluruhan isi novel, baru kita memahami isi novel tersebut secara mendalam. Berikutnya, kita akan mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Nah, selanjutnya, kita harus mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel. Yang kita akan bahas ada dua pembahasan ya. Yang pertama unsur-unsur pembangun novel dan yang kedua unsur kebahasaan novel. Yang pertama akan kita bahas yaitu unsur pembangun novel. Kalau unsur pembangun novel ada dua. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur pembangun yang pertama yang akan kita bahas yaitu unsur intrinsik. Ada 6 unsur. Yang pertama ada tokoh. Tokoh ada 3. Yang pertama ada tokoh yang baik, disebut juga tokoh protagonis. Yang kedua ada tokoh yang jahat, disebut juga tokoh antagonis. Dan yang ketiga ada tokoh penengah atau disebut juga tokoh tritagonis. Berikutnya yang kedua ada alur. Alur ada 3 macam. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Selanjutnya ada latar atau setting. Latar ada 3 juga. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya ada sudut pandang atau disebut juga point of view. Sudut pandang juga ada 3 nih. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Tetapi biasanya kalau dalam cerpen atau novel, sudut pandang hanya ada 2. Sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Selanjutnya ada tema. Tema di sini adalah pokok pikiran yang akan menentukan jalannya cerita. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat di sini berarti pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Unsur pembangun berikutnya yaitu unsur ekstrinsik. Yang namanya ekstrinsik berarti di luar cerita atau novel. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu biografi pengarang.
Biografi pengarang bisa kita ketahui melalui Google atau internet. Nah, kalau kita sudah tahu tentang beliau, maka yang berikutnya kita harus mencari situasi dan kondisi pada saat beliau membuat novel tersebut. Nah, berikutnya, apa saja sih yang ada nilai-nilai di dalam cerpen tersebut? Biasanya nih ada nilai-nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itulah unsur-unsur ekstrinsik dalam sebuah novel. Kemudian, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan novel. Ada 4 unsur kebahasaan. Yang pertama, terdapat kata keterangan waktu, contohnya segera, kemudian, sekarang. Nah, berikutnya ada kata tindakan atau pembentukan alur. Contohnya ada kata membasahi, mematikan, atau membantu. Selanjutnya ada kata penggambaran pikiran nih, atau pembentuk unsur penokohan. Contoh, berpikir, membatin, atau berharap. Nah, biasanya novel juga mengandung banyak dialog. Hal itu dinyatakan dalam bentuk kalimat-kalimat langsung dan kadang-kadang berseling dengan kalimat tidak langsung. Nah, contohnya, tenaga sudah melebihi batas, Pak. Ada tanda kutip 2 ya. Berikutnya akan kita bahas yaitu tentang menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap suatu tafsiran, atau bisa juga disebut dengan menginterpretasi berarti menafsirkan atau memaknai isi suatu novel sehingga kita dapat memperoleh sejumlah kebermanfaatan. Salah satu di antaranya berupa nilai-nilai hiburan. Sebagai pembaca, kita merasa terhibur, kita memperoleh kesenangan setelah membaca dan memaknainya. Setiap novel memang memiliki makna atau arti penting bagi pembacanya. Hal ini seperti halnya kita menonton cerita dalam televisi. Kita tidak pernah bosan setiap hari menontonnya karena dalam setiap cerita itu ada sesuatu yang menarik. Kalau tidak, mana mungkin kita bertahan sampai berjam-jam berada di depan pesawat televisi. Hal yang sama juga terdapat pada novel. Setiap pengarang selalu berusaha menyajikan sesuatu yang bermakna bagi pembacanya. Hal-hal lainnya yang mengandung nilai atau memiliki kebermaknaan dan daya tarik dari suatu novel dapat berupa yang pertama, tema cerita yang khas dan sama sekali baru. Yang kedua, konflik yang menegangkan. Berikutnya, alur yang penuh kejutan. Watak tokohnya yang membuat kita terkagum-kagum, perjuangan tokohnya yang membuat kita terharu, ataupun pandangan pengarangnya tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel itu yang menyerap dan menggetarkan. Penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang baik secara lisan maupun tulis. Selanjutnya, untuk mengetahui langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang, di sini ada 3 langkah. Yang pertama, membaca isi novel secara mendalam. Nah, kalau kita sudah membaca isi novel secara mendalam, maka langkah yang kedua yaitu menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Nah, baru yang terakhir, memberikan pendapat terhadap tafsiran pengarang tentang kehidupan dalam novel, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan terakhir pada bab ini yaitu tentang merancang novel. Untuk merancang novel, yang pertama kita harus menentukan tema. Nah, yang pertama itu kita mau menentukan tema apa ya? Tema tentang politika, tentang pendidikan kah, tentang sosial budaya, dan lain sebagainya. Kalau sudah ditentukan temanya, baru kita menentukan tokoh dalam novel tersebut. Mau tokohnya ada berapa ya, siapa saja ya, dan sifatnya seperti apa. Kalau sudah ditentukan, maka langkah berikutnya yaitu mengurutkan alur cerita berdasarkan urutan peristiwa sesuai dengan waktu dan tempat kejadian. Langkah selanjutnya yaitu kita kembangkan nih ide-ide cerita yang sudah diidentifikasi dengan memperhatikan teknik penceritaan yang menarik. Nah, kalau kita sudah mengembangkan ide-ide tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam penyusunan cerita. Nah, baru yang terakhir kita beri judul yang menarik.
Judulnya apa ya kira-kira dalam cerita ini? Atau bisa juga nih ada seseorang yang merancang novel, memberikan judul dulu, baru dan langkah-langkah berikutnya seperti yang tadi setelah saya sebutkan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Jangan lupa video ini kalian like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat lagi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.